Halo, kembali lagi bersama KT Production dalam acara podcast seputar Pilkada bersama PPS Desa Mayanglor dan juga PKD Desa Mayanglor. Bersama kita bangun mimpi, bersama kita berinovasi dalam semangat pemuda dan pemudi. KT Production, Get Production gitu, Get Production gitu. Yeah, yeah, gitu, terkenal tentu, yeah. Selamat apa ini? Selamat malam aja ya. Ya, selamat malam, Mas. Ya, selamat malam juga. Apa kabar ini? Sehat, alhamdulillah. Di di cuaca yang tidak menentu ini semoga kita diberi kesehatan ya semuanya. Amin. Ini pilkada kan kurang 1 bulan ya, malah kurang. Bagaimana langkah untuk saat ini, tahapan pilkada itu sudah sampai mana dengan PPS? Ya, memang untuk saat ini sudah kurang 27 hari lagi ya, pas 27 hari lagi. Dan kalau dari tahapan yang ada, ini masih dalam tahap kampanye pasangan calon, baik itu di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten. Tapi kalau dari PPS sendiri ini masih proses pemeliharaan data DPT dan juga mungkin untuk layanan pindah memilih juga masih dibuka gitu sampai nanti tanggal 20 November 2024. Untuk pengawasan dalam pilkada saat ini, progresnya saat ini sampai mana? Ya, terima kasih. Selamat malam juga semua buat pemirsa yang ada di rumah dan juga khususnya di seluruh warga Desa Mayanglor. Untuk pengawasan pada pilkada tahun 2024 ini dari pengawasan PKD itu seperti biasa, bahasanya pengawasan sesuai dengan tahapannya masing-masing. Yang pertama, pengawasan tetap masih di tahapan pemeliharaan data, yang bagaimana PKD itu mengawasi dari kinerja PPS itu sendiri, yaitu apa? Pemeliharaan data pemilih biar sesuai dengan tupoksinya, entah itu belum ada di DPT ataupun di DPTB itu sendiri. Bagaimana kita mengawasi tiap harinya DPTB, karena ini DPT mungkin sudah ditetapkan, pendaftar pemilihan tetap sudah ditetapkan. Nah, ini pengawasannya di DPTB, bukan gitu Mas Wali selaku PPS? Karena DPTB sendiri untuk sementara yang ada di Desa Mayanglor itu ada kurang lebih kemarin itu ada 18 pemilih ya, DPTB yang itu kebanyakan dari pesantren. Kita mengawasi dari kinerja PPS itu alhamdulillah kinerjanya sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan integritas yang ada. Dan itu tidak ada pelanggaran sama sekali karena sudah sesuai dengan koridor yang ada. Itu adalah pengawasan tahap pengawasan kita tahap ke PPS. Untuk tahapannya itu karena itu bersamaan dengan bulan ini itu ada pengawasan kampanye. Karena kita itu ada pengawasan baik itu di internal ataupun eksternal, yang mana kita juga pengawasannya kepada PPS dan juga kepada pengawasan ke calon, yang mana kemarin pengawasannya itu adalah pengawasan kampanye 01 yang ada di Desa Mayanglor
sampai ada 3 hari sudah kita laksanakan untuk pengawasannya dan alhamdulillah kondusif dan itu disaksikan oleh PPS dan juga dari kepolisian. Untuk pengawasan-pengawasan yang lain, karena kita tidak harus pengawasan langsung karena itu pengawasan harus ada STTB-nya, yang mana STTB itu ada yang mengeluarkan dari Polres atau dari pihak kepolisian. Enggak harus, oh ini ada pengawasan, enggak ada STTB-nya, itu malah melanggar. Harusnya kalau ada kampanye itu harus izin ke Polres. Itu tahapan-tahapan yang kita lalui. Karena tidak syukur ada kampanye langsung kita ngawasi. Kampanyenya dilihat dulu, kampanyenya apa, melanggar apa enggak. Kalau memang itu kampanye enggak ada STTB-nya, enggak ada surat izinnya, ujuk-ujuk ada kampanye, itu sangat melanggar. Maka dari itu, dari teman-teman juga seluruh warga desa Mayanglor, kalau ada kampanye terselubung atau kampanye apa, moga bisa melaporkan dari kami selaku Bawaslu. Itu untuk tahapan-tahapan dari Bawaslu untuk bulan ini. Karena nanti ada tahapan-tahapan tersendiri. Itu mungkin kejelasan dari pengawasan semacam itu, Ge. Karena dari mengingat prinsip-prinsip yang wajib untuk kita jaga adalah integritas dan netralitas dan profesionalitas. Karena itu yang harus kita jaga bersama, baik netralitas itu ya nanti terkait dengan kami selaku PKD ataupun penyelenggara semua harus netralitas semua, baik ASN, PNS, ASN, TNI, Polri itu harus netralitas dan juga PPS dan juga sampai ke PTPS-nya itu harus netralitas. Karena apa? Karena kita juga mengawasi dari PTPS itu sendiri. Jangan sampai PTPS itu ataupun KPPS itu sendiri, PTPS dan KPPS itu sama-sama penyelenggara itu harus netral dan netralitas. Menjaga kejujuran dan juga profesionalitas dan integritas bersama. Mungkin untuk pertanyaan tadi kita jawab seperti itu. Sampai saat ini kampanye ya, ada beberapa pelanggaran apa tidak ya di desa kita Mayanglor ini? Alhamdulillah untuk kampanye selama kita pengawasan untuk bulan ini nggak ada pelanggaran sama sekali. Mungkin pelanggaran yang ada bukan kampanye, tapi penempelan dari APK alat peraga kampanye itu memang ada beberapa calon itu ada yang melanggar. Karena pelanggaran itu ada beberapa syaratnya untuk menempelkan dari poster ataupun gambar ataupun spanduk itu ada larangan-larangannya. Salah satunya adalah di depan balai desa ataupun radius 200 meter itu nggak boleh ada gambar paslon. Dan juga dekat sekolahan, masjid itu nggak boleh. Jarak 200 meter, beda dari tahun pemilu kemarin itu bisa dengan syarat harus menempel ataupun harus berdiri sendiri, tidak boleh menempel di tanaman, nggak boleh menempel di pepohonan, tiang listrik, tiang telkom dan sebagainya. Harus berdiri sendiri dengan cagak EDW ataupun dengan pemasangan yang itu baliho yang berizin itu boleh. Karena itu sangat pelanggaran dari kami kemarin sudah membuat form cegah karena PKD itu selama menjadi PKD setiap bulan itu membuat form pencegahan. Yang form pencegahan itu kita buat terus dikirim ke Panwascam. Setelah terkirim ke Panwascam itu folder itu dikirim lagi ke Bawaslu. Jadi tingkatannya mulai dari bawah ke tengah terus ke atas. Itu adalah profesional dari kami selaku dari PKD untuk pencegahan. Kok memang sudah dicegah, sudah dicegah, setelah itu terus dilanggar, ya itu konsekuensinya dari
paslon ataupun tim-tim itu sendiri. Untuk larangannya tadi sudah kami sampaikan, untuk pemasangan itu dilarang di dekat balai desa dengan radius 200 meter. 200 meter ya. Iya. Terus dari masjid itu 200 kilometer dan juga 200 kilo? sekolahan 200 meter semua. 200 meter. Karena itu sudah ketentuan dari pilkada undang-undang. Untuk kemarin pemilu malah nggak ada karena itu sudah dihapus dari pemilu kemarin. Tapi sekarang itu dijaraki 200 meter. Jadi seperti di Desa Mayang Lor itu ada gambaran paslon. Kemarin sudah kami cegah, tapi setelah kami meninggalkan tempat itu ternyata di belakang harinya itu ditempel kembali. Nah itu suatu pelanggaran. Karena apa? Ditempelkan di pohon, menempel di pohon, dipaku di pohon. Setelah itu dekat dengan balai desa. Ada pasangan calon, mungkin itu bisa dibenarkan ataupun bisa disingkirkan dan ditempel kembali ya dengan hal yang benar. Itu harusnya seperti itu. Kami bukan melarang untuk menempelnya, bukan. Cuma itu penempelannya yang melanggar. Mungkin itu. SOP-nya ya. Sudah SOP-nya sesuai SOP. memang nggak tepat. Mungkin itu. Mungkin juga ini ya Pak PKD dari warga masyarakat kalau semisal menemukan tim ses ataupun petugas yang memang ingin memasang APK-nya sendiri di tempat-tempat yang harusnya memang dilarang, boleh juga dibantu ingatkan ya Pak PKD. Ya. Nah, seperti itu. Karena kemarin dari PPS juga sempat ada Mas, itu malam-malam ya, malam hari ada yang ingin memasang APK itu di depan balai desa. Itu sempat ada, tapi karena kita sudah mengetahui langsung dilarang dan akhirnya yang mau memasang itu langsung pergi gitu sih. Karena memang harus benar-benar kalau untuk kantor pemerintahan seperti balai desa memang termasuk yang dilarang untuk dipasang atau ditempeli alat-alat peraga kampanye seperti itu. Dari KPU pun memang sudah ada ketentuannya sih, itu juga mengenai hal yang perlu diketahui oleh PPS juga agar menjaga supaya di tingkat desa semuanya berjalan dengan sesuai dengan semestinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mengenai kampanye ya. Dari KPU juga memasang spanduk kedua paslon ya melalui PPS untuk memasang di semua desa. Benar itu? Ya. Untuk saat ini di pilkada dari KPU memang ada kewajiban untuk menempelkan atau memberikan sosialisasi dalam bentuk spanduk dan juga umbul-umbul. Ini untuk semua paslon, jadi bukan hanya salah satu paslon saja, baik tingkat provinsi maupun kabupaten ada ya. Dan di Desa Mayang Lor itu ada total berarti 4 titik ya. 4 titik. Yang di depan makam Bu Mas niku Iya. itu ada spanduk ya dari provinsi maupun juga kabupaten. Kemudian yang di depan di daerah Karangpanggung ya, Karangpanggung ya, RT 2 Wetan Kali. RW 6. Itu juga ada dipasang di situ. Terus di jalan sini Ya. Jalan itu juga ada jalan Pramuka. dekat Anambas itu ya. Jalan perbatasan sama Mayang Kidul itu. Ya, itu juga ada. Untuk yang kemarin memang sudah diminta oleh PPK ya untuk lokasi-lokasi mana yang perlu yang bisa dipasangi APK dari KPU itu. Ini kemarin saya lihat kok ada beberapa yang hilang ya, spanduk yang telah dipasang oleh PPS itu. Nah, itu Bagaimana itu? kalau dari kami dari pihak PPS memang sangat menyayangkan ya hal itu bisa terjadi karena itu memang sebagai bentuk kontribusi KPU dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada warga masyarakat tentang pilkada, pasangan calonnya ada siapa saja, itu kan warga masyarakat berhak tahu ya. Dan ternyata setelah beberapa hari dipasang itu ada yang hilang ya, seperti itu.
ada yang hilang, dan kebetulan kalau untuk di Mayonglar itu yang di depannya makam Bu Mas yang saat ini hilang untuk spanduknya. Nah, mungkin juga nanti bisa dibantu sama Pak PKD, kira-kira itu Bagaimana bagaimana? ini Pak PKD menyikapi hal ini? Menyikapi hal semacam itu memang benar yang dikatakan Mas Falah, bahwasanya itu sangat menyesalkan karena di pilkada ini ataupun bukan pilkada saja karena itu adalah kontribusi kita semua. Kita harus sebagai warga negara Indonesia yang baik, itu memang disayangkan atau disesalkan karena apa? Dari pemilu yang terdahulu itu gak ada namanya KPU itu memasang banner, dan ini sekarang itu dimudahkan oleh negara, bahwasanya banner ataupun spanduk ataupun umbul-umbul itu sudah dibiayai oleh negara dan juga dipasang oleh penyelenggara, kan gitu. Sama-sama kami dari penyelenggara pemilu ataupun pilkada ini itu sama-sama mensosialisasikan, karena kami sendiri dari PKD itu adalah hanya mengawasi. Karena kemarin sudah itu hal semacam itu dilaporkan dari tingkatan desa-desa manapun, itu memang kebanyakan ada yang hilang. Bahkan ada spanduk dari pasangan tertentu itu ada yang hilang hanya satu dan ada yang hilang semua. Nah, itu bagaimana kami mensikapinya selaku dari PKD ataupun Panwascam ataupun Bawaslu, karena kami dari PKD itu sendiri karena ada base step-nya, yaitu ada laporannya, kita hanya melaporkan. PKD itu tugasnya hanya melaporkan bahwasanya spanduk di desa ini, seumpama di desa Mayonglar ada spanduk yang hilang. Tugasnya apa PKD? Yaitu hanya melaporkan, membuat form A ataupun form cegah ataupun membuat laporan APK ataupun BK. Nah, itu APK di BK itu ada laporannya. Laporan ini sudah ditempel oleh PPS, itu ada. Dan nanti setiap seminggunya kita juga laporan hal yang sama. Hal yang sama itu apa? Yaitu banner-banner yang ada APK ataupun BK, alat peraga kampanye itu yang melanggar ataupun yang tidak melanggar, itu kita akan melaporkannya. Ada jumlahnya berapa, rekapannya pun ada. Lah, hilangnya itu karena apa? Yang ditempel PPS itu kok hilangnya ada seorang yang jahil, seumpama ada seorang yang jahil, saya nggak suka dengan pasangan si A, ujuk-ujuk diambil. Nah, itu karena nggak ada buktinya, kita juga ya susah yang melaporkannya. Ya, yang jelas dari kami hanya melaporkan dari spanduk pasangan nomor urut sekian ada yang hilang, Pak. Itu bagaimana? Ya udah, buat laporan. Nah, itu aja. Nah, nanti dari Panwascam membuat laporan juga, membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten. Nah, itu nanti untuk di monitoring terus menerus. Kita hanya tugasnya hanya melaporkan. Sebagaimana dengan PPS juga sudah tahu karena itu hilang, ya juga sudah dilaporkan ke PPK, mungkin semacam itu Mas. Hanya melaporkan. Karena tugasnya PPS kemarin itu hanya memasang dan juga tugasnya PKD adalah menyaksikan dari pemasangan itu. Apakah sudah tepat? Apakah melanggar atau tidak pemasangan itu? Kalau pemasangan dari PPS itu melanggar, contoh pemasangannya itu di depan balai desa, itu melanggar. Lah, itu melanggar itulah harus dicegah. PPS-nya harus dipanggil untuk jangan ditempatkan di depan balai desa. Itu contoh. Ataupun ada PPS yang menempelkan spanduk itu ditempel di pohon. Nah, itu tugasnya PKD apa? Ya mencegah jangan sampai ditempel di pohon, harus berdiri sendiri. Seperti yang kami katakan di depan tadi. Mungkin itu tugasnya PKD, hanya pencegahan dan koordinasi dengan PPS jangan sampai ada pelanggaran karena itu tugas kita bersama.
mengawasi dan mensukseskan pilkada di tahun 2024. Karena itu adalah tugas penyelenggara, bukan. Jadi nambahkan sedikit Mas, Ya. memang mungkin banyak motif ya terkait pencopotan itu ya. Kita tidak bisa memastikan motif itu karena apa, tapi kami berharap semoga itu bukan karena sentimen ke salah satu paslon ya, dari entah itu dari warga masyarakat ataupun elemen yang lain, tapi memang kami mengajak warga masyarakat di Mayanglor semuanya agar bisa saling menjaga, saling menghormati, karena memang ini masih dalam tahap kampanye, sampai nanti tanggal 23 November ya 2024. Jadi menjadi hal yang wajar ketika masing-masing paslon dan juga tim sesnya ini beramai-ramai menempelkan APK atau atribut-atribut yang lain yang menandakan identitas mereka sebagai calon bupati ataupun calon gubernur dan wakil gubernur dan juga wakil bupatinya, selama itu tidak melanggar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak PKD, entah baik itu dari lokasi ataupun sebagainya ya, kami memohon supaya bisa tetap dibiarkan seperti itu dulu. Nanti ada waktunya sendiri akan dibersihkan ya Pak. Ya seperti itu. Kampanye tadi sudah dijabarkan dan batas kampanye tanggal 23 November, dan setelah itu hari tenang, penertiban alat peraga kampanye, dan ini kita menuju 27 November hari Rabu ya. Kita sudah tahu pasti 27 November ada pilkada serentak 2024 ya. Di Mayanglor sendiri kita ada beberapa TPS ini, Pak. Ya. Untuk Mayanglor ini totalnya ada 17 TPS. Ini memang banyak sekali ya. Karena sekali info nih Mas, untuk DPT Mayanglor, daftar pemilih tetap yang kemarin sudah ditetapkan oleh KPU, itu ada 9.335 pemilih. Kemudian untuk yang wanita atau perempuan itu 4.614 dan yang laki-lakinya 4.721 pemilih. Nah, karena jumlah DPT yang sangat banyak ini yang dibagi ya ke dalam TPS dan sesuai dengan instruksi dari PPK maupun dari KPU ya kabupaten, itu untuk satu TPS-nya waktu itu diminta paling tidak minimal ada 500 DPT. Nah, akhirnya dari Mayanglor bisa membagi itu menjadi 17 TPS. Berarti beda jumlahnya sama pemilu kemarin ya. Pas kemarin itu kan 35 TPS pas 14 Februari ya. Ya, memang berbeda karena kemarin untuk per TPS-nya tidak ada ditentukannya bukan di batas 500 ya Mas. Ini mungkin karena skop wilayahnya yang hanya provinsi dan kabupaten sehingga bisa dikerucutkan lagi menjadi lebih padat lah TPS-nya gitu. Untuk perekrutan anggota KPPS untuk saat ini perjalanannya itu sudah sampai mana? KPPS alhamdulillah kemarin sudah dipilih ya calon-calon terpilihnya, tapi masih calon terpilih karena kan memang belum dilantik ya Mas. Dan untuk jumlahnya itu ada 119 KPPS karena satu TPS berisi 7 petugas dan akan dilantik insya Allah nanti tanggal 7 November 2024. Sudah terpilih, tinggal menunggu proses pelantikannya saja. Dan karena memang ini ya jangka waktu atau spare waktu dari kemarin pengumuman sampai nanti dilantik itu juga cukup lama. Kami pun dari PPS juga mengharapkan kepada para calon terpilih
anggota KPPS untuk tetap bisa menjaga integritas dan netralitasnya dalam pilkada kali ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak PKD ya tentang integritas dan netralitas, karena kami juga sebagai penyelenggara dari badan ad hoc-nya KPU juga dituntut untuk menerapkan prinsip itu ke dalam diri kami, baik itu yang meskipun tidak ada kaitannya sama ini ya, maksudnya yang mungkin hanya sekedar posting-posting atau apa, atau mungkin hanya sekedar menghadiri pun itu juga kami tidak membolehkan. Kalau bisa jangan dilakukan, karena nanti kalau misal ketahuan kan bisa terindikasi oh ini ternyata berpihak pada salah satu paslon. Lah, untuk pasti ada KPPS, pastinya ada PTPS ya. Untuk saat ini PTPS ini sudah sampai mana? Apakah sudah ada pelantikan? Apa masih menunggu jadwal? Nggih. Ya, terima kasih pada moderator. Sebelum kita berbicara dengan masalah PTPS, mengenai PTPS, kita akan kembali lagi flashback ke KPPS dulu, nggih. Ya. Karena PPS sendiri kemarin ada rekrutmen KPPS dari PKD kemarin, dari kami juga pengawasan untuk tahap penerimaan. Baik penerimaan itu mulai dari administrasi, karena syarat dari KPPS itu harus berijazah minimal SMA. Walaupun di kabupaten lain, di desa-desa lain mungkin syarat itu tidak berlaku karena induk kepada SDM di desa itu sendiri. Mungkin ada di desa yang lain, mungkin hal itu tidak diterapkan, nggih. Sebagaimana di PTPS itu juga bisa juga nggak ada syarat dari minimal SMA itu sendiri, juga ada di desa-desa lain mungkin ada, karena tergantung SDM di desa masing-masing ataupun SDM di kabupaten masing-masing itu sendiri. Terkait KPPS kemarin, alhamdulillah sesuai dengan instruksi yang ada, bahasanya dari Bawaslu menginstruksikan kepada Panwascam dan Panwascam menginstruksikan kepada PKD untuk selalu mengawasi kinerja PPS dari tahapan penerimaan KPPS itu sendiri. Pengawasannya dalam bentuk apa? Yaitu memang melihat administrasi itu sendiri. Kok memang administrasinya itu, apakah calon KPPS itu masuk di sipol apa enggak? Terus administrasinya itu, tes kesehatannya itu sesuai apa enggak? Sesuai yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tentunya itu. Kok memang enggak ada surat kesehatannya, ya otomatis kita akan menolak. Dan itu sebagai temuan kami, kok memang itu enggak dijalankan. Seumpama ini si A mendaftar menjadi anggota KPPS, ternyata di situ administrasinya enggak lengkap, kok itu diloloskan oleh PPS? Ya tugas kita adalah memberikan saran perbaikan, yaitu memberikan saran pencegahan, sebagaimana telah ditugaskan kepada kami untuk tidak meloloskan calon KPPS. Nah itu sebagaimana tugas kami, dan alhamdulillah untuk PPS Desa Mayonglor telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai integritas yang ada. Bahasanya ada beberapa calon KPPS yang kemarin tidak diloloskan karena memang ada syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu karena kemarin yang daftar cukup banyak. Dan juga yang dibutuhkan itu enggak sama dengan pemilu tahun kemarin. Dan ada salah satunya yang itu tadi yang saya sebutkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Syaratnya kurang lengkap, umur di bawah sesuai dengan ketentuan, ataupun ada yang terjaring di sipol. Dan itu sudah kami sarankan untuk bisa diperbaiki. Dan alhamdulillah
saran itu juga diterima oleh PPS, dan orang-orang yang tidak memenuhi syarat ya memang dengan berat hati memang itu harus tidak diloloskan. Mungkin itu secara garis besar dari pengawasan dari KPPS kemarin. Untuk PTPS sendiri, untuk pelantikannya lebih awal dari pelantikan KPPS, yaitu di tanggal 3 November bertepatan hari Ahad ataupun hari Minggu November 2024. Untuk jumlahnya itu sendiri sesuai dengan TPS yang ada di desa. Ya, di Desa Mayonglor TPS-nya ada 17, PTPS-nya ada 17. Walaupun PTPS itu pengawasannya hanya di lingkup TPS, tidak menutup kemungkinan PTPS itu sesuai dengan integritas yang ada, yaitu apa? Tetap netralitas dan integritas yang sangat tinggi. Karena PTPS itu juga harus netral. Yang kedua, walaupun masyarakat bukan penyelenggara, tapi mereka tetap juga termasuk salah satu dari pengawasan partisipatif yang ada. Pengawasan partisipatif itu bagaimana? Yaitu pengawasan yang secara langsung mengawasi ataupun memberikan masukan-masukan kepada kami. Masukannya apa? Contoh, Pak, ini ada yang melanggar aturan. Sebagaimana, ini waktu penghitungannya kok nggak tepat. Masyarakat itu bisa melihat langsung, karena apa? Di situ disaksikan oleh pengawas, disaksikan oleh saksi yang ada, dan juga masyarakat boleh menyaksikan penghitungan di waktu setelah pencoblosan, yaitu pas tanggal 27 November nanti. Jadi masyarakat semua bisa mengawasinya dalam bentuk itu. Jadi jenengan semua sebagai masyarakat ataupun warga negara Indonesia diharuskan juga sebagai pengawas partisipatif yang ada. Mungkin itu Nambahin gimana, sedikit, Mas? Iya. Mas moderator. Ya, ini mungkin kemarin sempat banyak yang tanya ya, kapan waktu pelantikan KPPS-nya itu jam berapa? Itu Ya. mohon bersabar gitu semuanya, karena memang dari PPS pun juga masih belum bisa memberikan kepastian kapan atau pukul berapa, tapi yang pasti tanggal 7 November itu akan dilantik. Untuk jamnya tunggu konfirmasi lagi ya, seperti itu. Terus juga ngomong-ngomong mengenai proses perekrutan, tadi sudah juga dibahas panjang lebar oleh Pak PKD. Mungkin saya menggarisbawahi di sini sih, bahwa memang antusiasme masyarakat Desa Mayonglor ini kemarin dalam mendaftar KPPS itu sangat luar biasa. Ya, dari 119 kuota yang dibutuhkan itu yang mendaftar sampai 143 ya, 143. keren. Banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Jadi selisihnya pun sangat banyak. Mungkin kalau di desa-desa lain ada yang ini ya Pak PKD, karena memang tadi terkait SDM dan lain sebagainya. Nah, itu yang akhirnya membuat PPS pun berpikir ini ya, memutar otak juga, kira-kira siapa yang harus kita pilih. Kemudian dengan alasan apa dan lain sebagainya, itu banyak pertimbangan, termasuk dari sisi administrasi. Memang juga ada yang kemarin beberapa yang memang tidak sesuai sehingga tidak bisa kami loloskan dan sebagainya. Dan yang kami harapkan dari proses rekrutmen yang sudah PPS lakukan ini, jangan sampai ada mungkin bahasa-bahasa ataupun isu-isu yang menganggap bahwa yang paling yang dipilih wong-wong itu, orang-orang itu saja. Nah, tidak ya, karena PPS tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan juga integritas kita dalam memilih anggota KPPS yang memang benar-benar orang yang kami pilih itu yang seharusnya memang nanti akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik sih, seperti itu. Ini kan udah mepet ya. Penentuan lokasi TPS saat ini bagaimana? Untuk
Lokasi sebenarnya sudah ada, Mas. Sudah kemarin juga kami sudah kirimkan data datanya ke PPK, termasuk juga dengan koordinatnya, titik lokasinya sudah semua. Karena nanti berkaitan dengan sinyal ya. Oh, Karena kemungkinan bukan kemungkinan ya, memang sudah bisa dipas. Ini bahwa nanti proses pendokumentasian pilkada dalam hal ini adalah untuk menghitung ya, itu menggunakan aplikasi Sirekap seperti yang pada pemilu kemarin. Jadi juga memastikan bahwa sinyalnya di situ memang kuat, itu sudah ada semua. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan juga. Kita tetap melihat nanti ke depannya seperti apa. berkaitan sinyal, semisal kalau sinyalnya itu jelek di TPS tersebut, terus langkah selanjutnya bagaimana untuk meminimalisir agar berjalannya Sirekap tersebut? Kalau kemarin waktu berdiskusi dengan teman-teman yang lain, itu bisa disiasati dengan pada saat mendokumentasikan hasil ya, foto plano itu bisa di ini dulu Mas, bisa dimatikan dulu kuota internetnya nggak apa-apa. Tapi nanti waktu ngupload atau waktu mengirimkan datanya itu baru nanti menggunakan internet lagi sih. Boleh. Oh, berarti aplikasi di Sirekap itu harus off sinyal dulu untuk penguploadan, pemfotoan, terus Iya. setelah untuk mengunggah ke web KPU baru dinyalakan. Iya. Oh, begitu. Ya. Ini penentuan lokasi TPS itu apakah ada syarat-syaratnya atau bagaimana? Apakah harus PKD itu harus terlibat atau bagaimana dalam penentuan lokasi TPS? Ya. Untuk lokasi TPS yang semestinya secara aturan PKD itu nggak ikut serta. Yang penting dari kami PKD, tempat pemungutan suara ataupun TPS itu mudah dijangkau oleh disabilitas. Contoh, tempat TPS itu, tempat pemungutan suara, kok sulit untuk dijangkau oleh disabilitas, itu pasti kita akan memberikan saran pergantian ataupun saran perbaikan. Karena tempat itu layak apa enggak, nah itu tugas kami. Yang penting PPS itu sudah memberikan slot tempatnya. Setelah itu kita akan mengecek tempat itu sudah sesuai apa enggak. Karena tempat itu juga ada syaratnya. Yang pertama, tempat itu tidak boleh di tim pemenangan. Tim pemenangan salah satu calon. Kok memang itu tempat di salah satu calon, tetap kita akan merubah ataupun memberikan saran perbaikan di tempat TPS itu sendiri. Ataupun tempat itu di rawan bencana ataupun rawan banjir, ataupun tempatnya itu tidak layak untuk dijadikan tempat TPS. Mungkin salah satu dari larangan-larangan yang menjadi tempat TPS mungkin garis besarnya semacam tadi. Mungkin itu untuk tempatnya. Kembali ke PTPS tadi, bahasanya kemarin PTPS karena tanggal 3 November nanti kita akan menjalankan pelantikan, diharuskan semua PTPS, calon PTPS yang sudah dinyatakan lolos ataupun kemarin karena tahapannya sangat panjang sampai ada perpanjangan masa pendaftaran, dari kami memang sulit untuk menjaringnya, dan alhamdulillah dari beberapa tahapan, karena PTPS ataupun calon PTPS itu ada beberapa tahapan. Yang pertama lolos seleksi administrasi. Lolos seleksi administrasi. Yang kedua
tidak boleh terjaring sipol. Kok terjaring sipol walaupun sudah minta surat rekomendasi dari KPU, tetap kita akan mencoretnya ataupun tetap kita akan tidak meloloskannya. Beda dengan KPPS ya, karena KPPS bisa untuk minta surat rekomendasi dari KPU, tapi ini PTPS nggak bisa. Jadi walaupun dia sudah menyertakan surat rekomendasi dari KPU, tetap karena instruksi kemarin yang terjaring sipol untuk tidak diloloskan, dengan berhati-hati kami tetap tidak meloloskan karena kita sebagai PKD harus mengikuti instruksi dari atas. Dan untuk seleksi wawancara, alhamdulillah dari 24 calon PTPS, karena kebutuhan kita ada 17, jadi banyak yang tidak kami loloskan, entah itu ada salah satunya yang tidak lolos administrasi karena usia, tidak lolos administrasi, lolos wawancara ataupun sebagainya. Mungkin itu adalah suatu bentuk integritas kami. Untuk pertanyaan yang tadi, tempat TPS yang sudah saya sampaikan bahwasanya larangan-larangan itu ya seperti tempat TPS yang sudah kami sebutkan. Mungkin kemarin kita juga bersama PPS juga sudah mendatangi tempat pemungutan suara yang itu milik orang pribadi, tanah orang pribadi, dan alhamdulillah kita izin, mereka PPS sudah minta izin dan kami selaku PKD ikut mengawasi proses dari minta izin itu sendiri, dan alhamdulillah tempatnya sudah sesuai dan tempatnya ya alhamdulillah bersih juga, itu sudah sesuai menurut kami dan menurut tata cara kami. Dan itu sudah kami laporkan ke Panwascam, alhamdulillah sudah oke, ya mungkin bisa dilaksanakan. Kecuali nanti ada tempat TPS yang mungkin dirubah, nanti kita bersama-sama untuk bersinergi bersama-sama. Mungkin itu untuk tempat TPS yang sudah kami sampaikan. Ini sudah PTPS, TPS juga sudah ini. Untuk closing statement untuk para calon pemilih, para pemilih yang akan memilih di pilkada nanti, dimulai dari Pak PPS. Oke, terima kasih Mas Moderator. Yang pertama saya ingin menyampaikan untuk saat ini masih dibuka layanan pindah memilih ya. Jadi bagi warga yang bukan warga Mayanglor ya, maksudnya KTP-nya masih belum Mayanglor tapi ingin melakukan pencoblosan di Desa Mayanglor ya, selama itu masih di wilayah KTP-nya masih wilayah Provinsi Jawa Tengah, silakan bisa mengajukan pindah memilih, bisa langsung datang ke Balai Desa Mayanglor bertemu dengan PPS. Tapi untuk saat ini yang boleh untuk pindah memilih hanya 4 kategori alasan saja, yakni Hanya 4 ya. Ya, karena kemarin tanggal 28 Oktober sudah ditutup untuk yang 9 kategori alasan. 9 kategori. Nah, ini hanya 4 saja yang boleh. Itu yang pertama, bagi mereka yang sedang menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, mungkin seperti karyawan-karyawan pabrik ya, atau yang lain sebagainya yang bekerja di wilayah Desa Mayanglor, bisa untuk pindah memilih di sini. Kemudian yang kedua, yang sedang menjalani rawat inap di Vaskes atau fasilitas kesehatan dan termasuk anggota keluarga yang menunggu, itu juga boleh, yang mendampingi juga boleh. Lalu bagi para tahanan di rutan ataupun lapas itu juga bisa, tapi kalau tidak ada tahanan ya. Semisal ini tahanan
pas seminggu itu udah lepas, udah keluar dari penjara itu masih masuk DPT kita apa bagaimana? Maksudnya untuk Masih yang tetap? daftar ini ya? Atau Iya. gimana? Kalau statusnya harus masih tahanan, Mas. Menjadi Harusnya tahanan, ya, harus. tahanan. Oh iya. Itu kan untuk yang ingin pindah memilih ya. Oh iya. Terus yang terakhir bagi mereka yang tertimpa bencana alam itu juga bisa untuk mengajukan pindah memilih, dan ini maksimal tanggal 20 November 2024 20. ya. Dan untuk nantinya kami harapkan kepada semua warga Desa Mayonglor atau yang sudah terdaftar sebagai pemilih Pilkada 2024 agar bisa datang dan mencoblos ke TPS-nya masing-masing. Jangan sampai lupa untuk mencoblos paslon baik bupati, wakil bupati ataupun gubernur dan wakil gubernur pilihan kalian semua atau Anda semua sesuai dengan hati nuraninya. Jangan tergiur dengan money politik ataupun iming-iming lainnya, karena pilihan kita semua nanti akan berpengaruh bagi kita semua, terutama warga Jepara dan juga Jawa Tengah selama 5 tahun ke depan. Jangan sampai kita gadaikan pilihan kita untuk hal-hal yang kurang baik sehingga nanti bisa menyesal akhirnya. Kira-kira itu saja. Ya, begitu Bolo. Pesan dari PPS. Untuk pesan dari PKD kita bagaimana? Ya, mungkin slogan itu suatu memberikan makna yang terkena dalam hati ya. Mungkin Bawaslu sendiri mempunyai slogan, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tingkatkan keadilan pemilu. Ingat, tanggal 27 November datang ke TPS. Bukan hanya mencoblos, tapi awasi tahapannya dan awasi prosesnya. Itu adalah slogan dari kami. Jadi mari kita bersama-sama menjadi pengawas yang partisipatif. Mungkin itu dari slogan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada sang moderator. Ya, sudah berakhir diskusi kita, podcast kita. Yang terpenting untuk warga Jawa Tengah dan juga Jepara, khususnya Mayonglor, jangan lupa gunakan hak pilih Anda, karena itu menentukan 5 tahun ke depan kota Kabupaten Jepara dan juga Provinsi Jawa Tengah. Mari jangan golput, ayo kita datang ke TPS hari Rabu 27 November 2024. Keracunan, kerantalunan, takon-takonan. Oh, yeah, yeah. Keracunan, keracunan. Oh, kerantalunan, takon-takonan. Yeah.